Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu salawatullahi wa salamuhu faqad qala Allahu jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita memuji serta bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat. Dan di antara nikmat yang besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita waktu sehingga kita bisa mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Dikarenakan nikmat Allah masih memberikan kita semangat yang besar ini, maka kita harus bersyukur karena Allah masih memberikan kita semangat dalam belajar. Insyaallah ta'ala, sebagaimana pemirsa lihat bahwasanya kita akan membahas mengenai sifat qalqalah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai sifat safir. Itu sifat pertama dari bagian sifat yang dia itu sifatnya dalam artian di sini sifat lazimah, ya, sifat lazimah yang tidak memiliki lawan. Jadi sifat lazimah itu kan ada dua. Ada yang memiliki lawan dan ada yang tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan jelas seperti jahar lawannya hamas, syiddah lawannya irkhawa. Nah, itu sifat lazimah yang memiliki lawan. Adapun pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sifat lazimah yang tidak memiliki lawan. Sifat yang pertama kemarin safir. Maka insyaallah ta'ala pada malam ini kita akan membahas mengenai sifat yang kedua, yaitu qalqalah. Sebelumnya qalqalah itu apa? Qalqalah memang masdar dari kata qalqala yuqalqilu, ya artinya bergetar atau sebuah pantulan. Sehingga makna secara istilah qalqalah adalah ittirabu sautil harfi sakini fi makhrajihi hatta yusma'u lahu nabratan qawiyatan. Disebutkan bahwa qalqalah secara istilah adalah memantulnya huruf as-sakini. Perhatikan di sini, memang ada beberapa pendapat ulama. Perbedaan akan mengenai qalqalah ini, apakah ia terjadi dalam kondisi sukun atau juga terjadi dalam kondisi berharakat. Maka sebagaimana makna tadi disebutkan ittirabu sautil harfi sakin, memantulnya huruf dalam kondisi sakin, yaitu dalam kondisi sukun atau mati. Artinya dalam kondisi ini qalqalah memiliki kedudukan yang sangat jelas dalam memantulnya. Maka disebutkan hatta yusma'u lahu nabratan qawiyatan, sampai terdengar tekanan yang kuat. Nah, maka oleh sebab inilah pemirsa, mengenai qalqalah ini sudah tidak asing lagi bagi kita di Indonesia, bahwa qalqalah ini merupakan huruf yang memantul. Adapun berapa jumlah hurufnya, maka kita ketahui bahwa jumlahnya ada 5. Kalau di Indonesia memang seringkali kita merumuskan huruf qalqalah dengan istilah baju di toko, ya. Ini tidak asing lagi bagi kita. Akan tapi ketika kita menyebutkan baju di toko di hadapan para masyayikh ataupun mereka ahli tajwid dari Saudi sana, mereka tidak mengenal itu. Ya, tidak mengenal istilah baju di toko. Karena memang ini istilah rumus yang kita buat di Indonesia untuk mempermudah kita dalam memahami huruf-huruf qalqalah.
Adapun para ulama terdahulu, mereka membuat rumus dengan kalimat qutubu jadin. Kalau kita di Indonesia, baju di toko. Adapun ulama tajwid, ketika mereka membuat sebuah buku, membuat sebuah rumus, mereka merumuskan huruf qalqalah dengan istilah qutubu jadin. Qaf, ta, ba, jim, dan dal. Sama baju di toko. Sama saja. Ya, cuma beda ini saja, rumusnya saja. Ada artinya Ustaz? Pasti ada artinya. Ya, pasti ada artinya. Nah, dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan qalqalatun qutubu jadin, bahwa qalqalah itu hurufnya ada 5 yang dirumuskan yajma'uha hurufu yaitu qutbu jadin, yang dikumpul dengan dibuatkan rumus qutubu jadin. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, kemudian ketika kita sudah mengetahui makna, istilah, kemudian huruf dari huruf-huruf qalqalah, maka berikutnya adalah perlu diketahui bersama. Tadi sebagaimana saya sebutkan, beberapa ulama ada yang menyatakan bahwa qalqalah ini pun bisa terjadi dalam kondisi berharokat. Namun memang nyatanya dia akan jelas pantulannya hanya ketika kondisi sukun, yaitu mati hurufnya. Maka oleh sebab itulah Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala menjelaskan wabayyinan muqalqalan insakana. Beliau mengatakan jelaskanlah muqalqalan, huruf yang dia memantul, insakana, dikala huruf itu dalam kondisi sukun. Jadi huruf qalqalah yang berjumlah 5 tadi, ya, qutbu jadin atau baju di toko, ba, jim, dal, to, dan qaf, baju di toko ini atau qutbu jadin. Ketika 5 huruf ini, di antara 5 huruf ini dalam kondisi sukun atau mati, maka hendaklah kita membaca dengan memantul. Ya, dengan memantulnya. Akan tetapi tadi dijelaskan, pantulan akan jelas bila mana dalam kondisi insakana, dalam kondisi sukun. Akan tetapi Imam Jazari mengatakan lagi wa in yakun fil waqfi kana abyana. Akan tetapi qalqalah ini akan jauh lebih jelas bila kita ucapkan dalam kondisi berhenti. Ini berkaitan juga tentang macam-macam qalqalah, karena qalqalah ini kan terbagi menjadi 2 ya. Secara umum qalqalah terbagi menjadi 2, yaitu ada qalqalah, kita sering mendengarnya qalqalah sughra dan kubra. Qalqalah kecil dan qalqalah besar, ya. Qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Di antara ulama mereka menyatakan bahwasanya qalqalah untuk yang sughra atau yang kecil itu terjadi indal wasli. Qalqalah sughra ini terjadi dikala kondisi huruf qalqalah ini dalam keadaan sukun dan ada di tengah. Maksudnya ayat yang kita baca ini ada di dalamnya huruf qalqalah, masih ada ayat berikutnya. Contohnya, fi jidiha hablum mim masad, hablun. Perhatikan di situ ada huruf ba mati. Itu kan qalqalah ya. Dan lihat apakah setelahnya itu masih ada kalimat, masih. Maka ini dikatakan indal wasli, ketika masih nyambung ayatnya. Nah, qalqalah sughra ini terjadi ketika masih nyambung bacaannya. Oke. Adapun qalqalah kubra, qalqalah besar, kata para ulama dikatakan adalah terjadi indal waqfi, terjadi dikala dalam kondisi berhenti. Dan Syekh Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan dalam kondisi qalqalah yang waqaf atau berhenti ini, dia jauh lebih jelas dibandingkan yang wasol tadi. Kenapa begitu? Karena kalau waqaf kan sudah nggak ada huruf, sehingga jelas dia. Contohnya misalkan Qul huwallahu ahad. Ahad itu kan jelas sekali qalqalahnya. Karena mengapa? Karena tidak ada kata lagi setelahnya dan dalam kondisi waqaf atau berhenti. Nah, untuk qul huwallahu ahad dal qalqalah di situ, maka ini disebut dengan qalqalah kubra atau qalqalah besar. Qalqalah yang sangat jelas pantulannya dibandingkan yang qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu dalam kondisi masih nyambung. Ya, contohnya tadi
fi jidha hablum mim masad. Hablum. Nah, dikarenakan masih ada kata berikutnya sehingga qalqalah tidak terlalu jelas di situ. Maka ini secara keumuman para ulama membagi qalqalah menjadi dua, yaitu kubro dan sughra. Namun di antara para ulama yang lain ada juga yang membagi menjadi tiga. Tadi sughra sudah, kubro juga. Dan yang ada lagi yang satu namanya adalah qalqalah akbar. Qalqalah akbar ini terjadi ketika waqaf berhenti dan huruf tersebut ada tasdidnya. Kalau tadi kan kul huwallahu ahad, qalqalah kubra itu kan dia dalam kondisi berhenti tapi sukun hurufnya mati, nggak ada tasdidnya. Tapi kalau berhenti kemudian ada tasdidnya, maka dia akbar, jauh lebih jelas. Contohnya apa? Dalam surat Al-Lahab atau Al-Masad ayat pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ditahan terlebih dahulu, bukan watab. Kalau watab itu adalah qalqalah kubra. Kalau watab itu qalqalah akbar. Jadi ada tiga tingkatan. Ada qalqalah yang sangat jelas adalah dalam kondisi dia berhenti dan ada tasdidnya. Itu yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah qalqalah yang dia berhenti namun dia dalam kondisi sukun saja, nggak ada tasdidnya. Dan yang ketiga adalah dalam kondisi dia wasal atau nyambung. Poinnya adalah intinya qalqalah adalah dia dalam kondisi sukun. Hanya yang membedakan kalau sughra itu posisi di tengah atau masih nyambung. Kalau qalqalah kubra dalam kondisi berhenti. Ya seperti qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, itu kan berhenti de-nya. Nah, itu qalqalah kubra. Ya. Adapun di tengah namanya qalqalah sughra. Itu harus kita perhatikan bersama. Kemudian berikutnya, jadi kita sudah membahas ya mengenai makna, kemudian istilah qalqalah, jumlah hurufnya, ya kemudian macam-macamnya, di mana macam qalqalah terbagi menjadi dua, namun ada yang bagi menjadi tiga dengan ditambahnya qalqalah akbar, di mana qalqalah akbar ini tingkatan yang paling jelas karena ada tasydid dan dalam kondisi berhenti. Sama ketika kita membaca dzalikal yaumul haqq, itu kan ditahan dulu, haqq. Tidak boleh langsung haqq, tidak. Karena ada tasydid. Hati-hati di situ ya. Kemudian berikutnya adalah bahwasanya tadi disebutkan qalqalah akan sangat jelas bila dalam kondisi waqaf. Dia jauh lebih jelas dibandingkan ketika wasal. Dan kemudian harus kita perhatikan bersama bahwa semua huruf yang bersifat qalqalah mereka bersifat jahar dan syiddah. Jadi nggak ada huruf qalqalah yang hamas. Nah, artinya adalah huruf qaf. Qaf ini kan dia huruf yang bersifat qalqalah yang memantulkan al-haqqa. Maka nggak boleh kita ngeluarin suara atau desisan. Bukan suara ya, maksudnya desisan. Tidak boleh kita membaca seperti ini. Dzalikal yaumul haqq. Tidak boleh. Oke. Karena qaf ini jahar. Apa itu jahar? Dilarangnya udara keluar. Nggak boleh ada udara. Nah, jadi di antara syarat terjadinya qalqalah atau memantulnya huruf, dia tidak boleh ada udara yang keluar. Yaitu yang disebut dengan sifat jahar. Dan juga huruf-huruf qalqalah yang kedua, dia memiliki sifat syiddah. Apa itu syiddah? Syiddah itu nggak ngalir. Ya, huruf yang kuat. Makanya nggak mungkin huruf qalqalah dialirkan dulu. Dzalikal yaumul haqq, nggak mungkin. Dia langsung to the point, langsung dipantulkan, nggak mungkin ngalir. Kalau ngalir itu tidak akan bisa diucapkan dalam kondisi memantul. Jadi syarat terjadinya qalqalah adalah karena adanya huruf qalqalah yang mereka itu memiliki sifat jahar dan syiddah. Sehingga di situ membutuhkan kejelasan dalam membaca sehingga dipantulkanlah huruf qalqalah ini. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang sering terjadi dalam membaca qalqalah. Yang pertama adalah seringkali kita ini membacanya menambahkan huruf. Contoh, qul huwallahu ahad ya.
kadang kita menambahkan satu huruf seperti ini. Qul huwallahu ahad. Ahad. Nah, jadi kalau saya katakan seperti slow motion gitu ya, terlalu lama gitu, langsung saja ahad, sudah seperti itu. Jangan ahad, tidak. Langsung ahad, itu yang pertama. Dan kesalahan yang kedua adalah tidak meringankan pantulannya. Contoh misalkan, lam yalid wa lam yulad. Nah, itu kan dibaca lam yalid wa lam yulad. Itu meringankan. Namun faktanya di antara teman-teman masih ada yang kaku dalam membaca qalqalah seperti ini. Lam yalid wa lam yulad. Nah, tidak seperti itu. Namun langsung dipantulkan. Lam yalid, yalid, langsung. Tidak berhenti seperti sakta. Lam yalid walam. Nah, maksudnya adalah di situ meringankan pantulannya. Ya, ini jadi harus hati-hati kita dalam membacanya. Kemudian yang ketiga adalah mengenai qalqalah, kita harus fokus dari sisi tebal dan tipis. Karena huruf qalqalah itu ada yang tebal, ada yang tipis. Tadi contohnya huruf qalqalah ada 5, qutbu jadin. Ada huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal. Nah, untuk huruf qalqalah qaf dan ta, maka ini huruf qalqalah yang bersifat tebal. Ada 2 ya. Sisanya itu 3, ba, jim, dal, maka ini huruf qalqalah yang bersifat tarqiq, tipis. Maka kita harus bisa mengkondisikan juga memantulkan disertai dengan ketebalan jika dia tebal. Contoh qaf. Dzalikal yaumul haqq. Haqq. Itu tebal. Jangan dzalikal yaumul haqq. Bukan haqq. Kalau haqq itu dari makhraj memang betul, tapi dari sisi sifat masih kurang tepat. Karena dia memiliki sifat isti'la atau tebal. Sehingga berikan hak dia yaitu dari sisi sifat tebalnya. Begitupun ta misalkan. Misalkan wala tushtita. Tita. Jangan sampai kita baca wala tushtita. Tita. Bukan, kalau tita itu tidak tepat. Karena apa? Ta itu memiliki sifat tebal. Maka berikan sifat tersebut guna untuk agar bacaan yang kita baca sempurna dari segala sisi. Adapun sisanya yang 3, maka dia tipis. Ya, memang ada beberapa ulama mengatakan bahwa membaca huruf qalqalah ini disesuaikan dengan harokat sebelumnya. Misalkan lam yalid, lid, maka lihat harokat sebelum dalnya. Nah, terlepas dari pendapat yang ada yang mengatakan menyesuaikan harokat sebelumnya maupun setelahnya. Intinya adalah kita perhatikan dari sisi tebal dan tipis huruf qalqalahnya. Jika huruf qalqalah ini adalah bersifat tebal, tebalkan. Seperti tadi contohnya, dzalikal yaumul haqq. Haqq. Maka ditebalkan qalqalahnya. Itu yang harus kita fahami bersama mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada qalqalah. Tadi ingat, ada orang yang membacanya menambahkan huruf, ini sering terjadi. Ya, watab, ahad, tidak, langsung ahad, ahad, dan ringankan. Jangan dibaca lam yalid wa lam yulad. Tidak, ringankan. Lam yalid wa lam yulad. Jadi tetap mengalir pantulannya. Jangan sampai terputus seakan-akan ada sakta di situ. Inilah harus kita perhatikan mengenai sifat qalqalah ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 94,3 FM Kita Radio. Terima kasih pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM. Anda masih membersamai kami di frekuensi 94,3 MHz ya, untuk mengikuti lanjutan pembahasan Tahsinul Quran
bersama dengan Ustadz Fauzi Abu Fasya hafizahullah taala yang kini akan masuk pada sesi yang kedua ya. Sesi yang kedua seperti biasa yang tadi kami sampaikan juga ya, bahwa Ustadz akan mengajak kita untuk mengetahui hukum-hukum tajwid yang terdapat di Quran surat Al-Adiyat ya. Dan silakan teman-teman pemirsa juga kami ajak untuk berinteraktif ya. Bagi Anda yang ingin memperdengarkan bacaan Quran Anda, silakan Anda bisa membaca Quran surat Al-Humazah yang dikirimkan melalui voice note atau pesan suara ya, melalui WhatsApp di 0852 10 943 943, atau Anda juga bisa hubungi kami via telepon ya, secara langsung Anda bisa membaca Quran surat Al-Humazah di 0231488281 yang insya Allah nanti bacaan Quran Anda akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Fauzi ya. Dan sementara itu kita akan ikuti terlebih dahulu pembahasan Quran surat Al-Adiyat yang akan dibahas ayat demi ayat oleh Ustadz Fauzi. Silakan Ustadz untuk melanjutkan materinya di sesi yang kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah taala pada sesi kali ini kita akan mengulas ya, mengkaji kemudian membahas mengenai hukum-hukum tajwid yang ada pada surah Al-Adiyat. Sebelum itu akan saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, insyaAllah ta'ala kita akan mengkaji dan membahas mengenai hukum-hukum tajwid yang ada dalam surah Al-Adiyat. Ini Masya Allah, surah Al-Adiyat baik sekali qalqalah sehingga pas dengan pembahasan kita sebelumnya. InsyaAllah. Perhatikan pada wal-adiyati. Di situ ain, kemudian ya, itu panjang 2 harakat, sehingga ini merupakan hukum yaitu mad asli atau mad tabi'i. Jadi baca 2 harakat. Wal adiyati dhabha, adiyati. Dijelaskan panjangnya cukup 2, jangan lebih. Jangan kita bacanya wal adiyati dhabha, tidak. Cukup 2 saja. Wal adiyati. Seperti itu. Kemudian dhabha, dhabha. Di situ ada huruf dad, dan huruf dad ini merupakan huruf yang keluar dari lidah bagian samping. Ya. Ketika huruf dad dibaca dab. Di situ ada ba. Ada huruf ba yang dia sukun. Maka kata Imam Jazari wa bayyinan muqalqalan insakana. Dijelaskan pantulannya untuk huruf qalqalah yang dalam kondisi sukun. Jelaskan di situ dhabha, dhab. Nah, untuk meringankan pantulannya mungkin seperti ke ya, dhab, b, dhabha,
dhabha, wal 'adiyati dhabha, dhabha. Diringankan qalqalahnya. Makanya tadi saya katakan banyak di antara saudara kita yang mereka membaca itu seperti kaku. Seperti ini kakunya, contohnya seperti ini. Wal 'adiyati dhabha. Nah, tidak boleh seperti itu. Dhabha itu seperti sakta, berhenti, atau seperti memutus. Artinya pantulkan huruf qalqalah namun suara tidak boleh terputus. Ketika ingin ke ha, dhabha, dhabha, jangan dhabha. Nah, kalau dhabha itu terputus suara. Kesannya jadi kayak kugo. Betul. Nah, jadi sehingga harus diringankan, ya, dan dijelaskan suaranya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Kemudian ayat yang kedua adalah falmu. Perhatikan di situ fal ada lam mati ya, al-qamariyah. Ini setiap huruf lam mati pada al, maka wajib bagi kita untuk menjelaskannya. Bagaimana menjelaskannya maksudnya? Yaitu mengalirkan. Falmu, falmu, falmu dengan ujung lidah naik ke atas. Ditempelkan ke atas. Falmu. Jangan falmuriya, tidak. Kalau falmuriya, maka ini masih tidak tepat, kurang tepat. Harus dialirkan falmu, falmu. Sama seperti alhamdulillahi rabbil. Nah, maka tidak boleh alhamdulillahi rabbil alamin, tidak. Harus dialirkan dulu lamnya. Kemudian muriyati, mu di situ panjang 2 harakat karena huruf waw mati. Bila sebelumnya ada huruf berharakat dhammah, maka ini merupakan mad asli atau mad tabi'i. Jadi dibaca 2 harakat, falmu panjang, riyati, ya-nya juga panjang 2 harakat, qadha. Nah, qadha ini qalqalah lagi. Ya, Masya Allah, ini qalqalah juga. Perhatikan pada qaf. Ingat, qaf tidak boleh ada desisan. Jangan qad, tidak. Yang betul qad, qad. Tidak boleh ada hembusan udara. Dan dipantulkan dalnya qad, de. Diringankan qadha. Jangan kita seperti ini ya, seperti terpaksa atau takalluf. Ya, atau misalnya ta'assuf, memberatkan diri. Seperti tadi, contohnya falmuriyati qadha, tidak. Langsung qadha. Seperti itu. Kemudian ayat yang ketiga, falmughirati subha, fokus pada ghain. Yang merupakan sebuah kesalahan kalau kita baca seperti ini. Falmughi, tidak boleh ghi. Yang betul ghi. Falmughira, ghi. Karena huruf ghain ini sifatnya dia isti'la, namun bukan itbaq. Maka kita nggak boleh baca ghi, tidak. Sama seperti qaf tidak boleh qi, tidak. Yang betul qi, ghi gitu. Sehingga diringankan dan tidak terlalu tebal. Falmughira, ya, tidak boleh mughi, tidak. Falmughi, dihaluskan lagi. Itu. Kemudian berikutnya subha. Nah, ini ada qalqalah lagi. Ba mati ya, subha, maka diringankan qalqalahnya. Falmughirati subha, tidak subha. Ini tidak boleh. Langsung subha, langsung mengalir. Kemudian berikutnya fa'atharna bihi naqa'a. Berikutnya perhatikan pada huruf ra. Ra di situ kondisinya sukun atau mati. Dan huruf ra ini memiliki sifat yaitu bergetar. Ar. Nah, itu kan ada getaran ra ya. Dan kondisi ra di sini tebal. Maka nggak boleh kita baca seperti ini. Fa'atharna bihi. Tharna.
Kalau sarna ini kurang tepat. Karena ro di situ kondisinya tebal sehingga dibaca fa'atharna. Beda antara sarna dengan sarna. Jadi harus ditebalkan ro-nya. Berikutnya bihina. Hi di situ panjang ya, itu masila sura ya, yaitu hak dhamir, namun setelahnya bukan hamzah, selain hamzah. Dibaca 2 harakat. Ya, fa'atharna bihi naqa'a. Ingat jangan ada hamas. Naqa. Tidak boleh. Yang betul naqa'a. Tidak boleh ada hamas pada qaf. Fawasatna bihi jam'a. Perhatikan fawa. Huruf yang diam baik itu dalam kondisi fathah atau kasroh dimonyongkan itu ada huruf wa. Huruf waw mau kondisinya fathah atau kasroh tetap harus monyong. Makanya dibaca fawa. Jangan fawa, bukan fawa. Fawa. Karena kalau tidak sempurna makhrajnya, yaitu tadi suara tidak lepas. Fawa, bukan fawa. Yang betul fawa. Kemudian satona. Hati-hati di sin. Ini jangan sampai sin kena syubhat to ya. To kan tebal. Sin tipis. Jangan sampai syubhat to-nya ini merasuki sin. Ya, sehingga sinnya sotona, bukan sotona. Yang betul satona. Karena sin kan tipis. To tebal. Maka dibaca fawasatona. Bukan fawasotona. Sotona. Kayak so. Nah, betul. Artinya jangan sampai sin ini ya karena toknya tebal sinnya ke bawah. Nah, jadi ini sering terjadi ya. Hati-hati jangan sotona. Ini sering kali terjadi ini ya. Tanpa kita sadari maka sinnya ditipiskan satona. Bukan sotona, bukan. Itu ya. Kemudian berikutnya pada ayat berikutnya innal insana li rabbihi lakanud. Perhatikan pada inna. Itu adalah gunnah. Pada nun yang bertasydid ditahan. Innal. Nah, berikutnya insana. Itu ada hamzah, harokatnya kasroh, ada nun mati ketemu sin, insana. Maka membaca ikhfa di sini adalah dengan menjelaskan samarnya dan tipis. Insana. Tidak boleh kita langsung masuk ke sini. Jangan seperti ini bacanya. Innal insana. Kalau insana itu kurang tepat. Karena bacaan seperti itu hanya untuk kaf. Adapun sin dijelaskan insana. Bukan insana. Nah itu ya. Kemudian berikutnya lakanud. Di situ ada mad arid lis sukun, maka dibaca panjang lakanud. Itu yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya berikan. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan karena waktu. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada ayat 7 hingga akhir nanti. Mungkin yang bisa saya berikan. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu. Terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan ya atas pembahasan surat Al-Adiyat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 ya tadi. Dan sangat relevan ya dengan apa yang kita pelajari di sesi yang pertama tadi, yaitu tentang sifat-sifat qalqalah, di mana di surat Al-Adiyat ini sangat identik ya, atau bahkan kita banyak menemukan sifat-sifat qalqalah ya dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 tadi ya. Dan tentu bisa langsung sekalian dipraktekkan tentunya ya, tadi ilmu yang sudah kita pelajari bersama tentunya. Baik pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM ya, kita persilahkan kembali ya. Masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan untuk Anda bisa memperdengarkan bacaan Anda di Quran Surat Al-Humazah ya. Anda bisa membaca Quran Surat Al-Humazah melalui telepon. Anda bisa hubungi kami di 0231 488 281 dan pertanyaan ataupun
bacaan Quran Anda juga bisa dikirimkan melalui voice note ya, dikirimkan melalui WhatsApp di 0852 10 943 943 ya. Kita akan perdengarkan terlebih dahulu untuk bacaan Quran yang sudah dikirimkan ke nomor WhatsApp kami ya. Ya, kita akan perdengarkan berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiih. Masya Allah, bagus. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Ketika tadi membaca jama'a ma lawa, di situ kan lawa, lamnya itu fathatain, kemudian berikutnya ada huruf waw. Itu kan kalau ada tanwin ketemu huruf waw namanya adalah idgham bi gunnah. Nah, kalau pemirsa perhatikan di dalam mushaf Madinah kalau ada hukum idgham dan pada huruf keduanya, idgham kan berarti huruf yang kedua ya, memasukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua. Kalau ada tanwin atau nun mati ketemu huruf idgham maupun lam, ra, waw, ya, nun, waw, mim ya. Nah, untuk waw pemirsa lihat di dalam mushaf Madinah itu nggak ada tasydid. Nggak ada tasydidnya. Namun untuk huruf lam dan ro, nun dan mim ya, itu biasa ada tasydid. Bukan biasa lagi, emang ada dalam mushaf Madinah. Menandakan apa? Ketika kita memasukkan huruf idgham ke huruf waw di sini ya, malau, maka ini disebut dengan idgham naqis. Maksudnya apa? Kita tetap memberikan kejelasan sifat pada tanwinnya. Malau, wa-nya belum jelas. Beda kalau misalkan nun mati ketemu huruf ro. Itu kan langsung contohnya ar-ra'ahu, ar-ra'ahu. Nunnya kan nggak jelas. Nggak ada bahkan. Langsung ke ro-nya. Makanya dalam mushaf Madinah, ar-ra'ahu, di huruf ro-nya itu pasti ada tasydid. Itu menandakan huruf yang pertama hilang. Karena langsung masuk secara sempurna pada huruf idghamnya. Adapun lawa, di situ idgham naqis. Maksudnya masih ada dengungan. Jadi tadi harus diperhatikan dengungan. Dengungan di hidung ketika memasukkan ke wa. Alladzi jama'a malan law wa'addada law. Jadi 50% saja, enggak full di sini ya. Setengah-setengah. Kalau full kan seperti nanti. Alladzi jama'a malan. Itu full. Tidak full, akan tapi setengah-setengah. Jama'a malan. Kalau kita pencet hidung ini pasti agak tersumbat gitu ya, atau langsung nah itu idgham. Itu disebut dengan gunnah. Makanya kan ada istilah tadi idgham bi gunnah, memasukkan dengan gunnah. Itu dengan ke hidung. Berikutnya adalah perhatikan di yahsabu annama lahu akhladah. Fokus pada huruf kha.
huruf kha itu kan di situ kha kan mati ya dalam kondisi sukun. Nah, kha ini kan dia itu hurufnya hamas, ada udara yang keluar. Ada udara. Kalau pemirsa bisa buktikan dengan tangan ditaruh depan mulut ya. Kemudian baca itu pasti ada udara yang keluar. Itu sifat kha, yaitu adanya udara keluar. Berikutnya adalah ngalir. Kan ngalir dia. Suaranya ngalir. Kemudian tebal. Nah, tadi yang masih kurang adalah mengalir disertai ketebalannya. Jadi harus mengalir dengan ketebalan yahsabu annama lahu akhladah, bukan akhladah. Kalau sudah betul tapi sisi ketebalannya masih kurang. Harusnya kan bukan yang betul seperti itu. Kemudian berikutnya fokus pada ketebalan to. Allati tatto. Jadi jangan tatoliu, bukan to. Yang betul to. Karena to itu sifatnya itbaq. Itbaq itu ada sifat yang jauh lebih tebal dari isti'lah. Nah itu ya, itu saja yang harus diperhatikan, lebih kepada sifat-sifat tebalnya tadi. Barakallahu fihi. Ya, itu dia tadi ya, koreksi dari pendengar kita yang tadi sudah mengirimkan pesan suara untuk memperdengarkan bacaan Qur'annya di Quran surat Al-Humazah ya. Terima kasih tadi buat pendengar kita yang sudah mengirimkan pesan suaranya ya melalui WhatsApp ya. Barakallahu fikum. Ya, nampaknya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita. Sebelum ditutup, kesimpulan dari pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, sifat qalqalah itu sendiri bagaimana secara umum aja dan barangkali sedikit saja untuk pertemuan selanjutnya, kira-kira apa nih yang dibahas nanti? Ya, jadi untuk pertemuan kali ini poin besarnya adalah mengenai qalqalah, hendaklah kita untuk memantulkan huruf tersebut. Dan kalau ketika dalam kondisi masih wasol nyambung, itu diringankan pantulannya. Seperti tadi lam yalid wa, diringankan. Jangan lam yalid wa lam yulad. Nah, jangan seperti itu, tapi langsung dipantulkan. Itu mengenai qalqalah tadi ya. Kemudian tadi qalqalah terbagi menjadi dua dan ada yang 3 akbar ya, dimana kalau qalqalah kubra itu ketika kondisi berhenti. Adapun qalqalah sughra dalam kondisi masih bersambung. Adapun qalqalah akbar tadi dalam kondisi berhenti dan dia ada tasdidnya hurufnya. Itu yang harus diperhatikan oleh pemirsa mengenai perjumpaan qalqalah. Intinya mengenai qalqalah ini memang para ulama mengatakan agar kita tahris ya, atau semangat untuk menjelaskan fi bayanin nutqi ya, dalam menjelaskan pengucapannya. Karena banyak di antara teman-teman yang bahkan tidak memantulkan huruf qalqalah, justru malah memantulkan yang bukan qalqalah. Ya, banyak orang yang memantulkan yang bukan qalqalah, malah yang qalqalah tidak dipantulkan. Ini kan kebalik. Harusnya memantulkan tuh yang sifatnya qalqalah, bukan sebaliknya. Itu yang harus diperhatikan. Dan insyaallah taala pada pertemuan nanti kita masih dalam sifat lazimah yang tidak memiliki lawan. Berarti kan kita yang tidak memiliki lawan kan baru membahas 2 ya. Yang pertama sofir dan yang kedua saat ini yaitu qalqalah. Insyaallah nanti pekan berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sifat al-lin dan al-inhiraf insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan semuanya. Baik, sangat menarik untuk kita nantikan bersama ya pembahasan yang akan disampaikan oleh Ustadz di kesempatan Kamis pekan yang akan datang ya. Barakallahu fikum Ustadz, jazakumullah khairan atas ilmu yang telah disampaikan ya. Insya Allah sangat bermanfaat sekali buat kita semua yang mengikuti acara kita di kesempatan malam hari ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih ya buat teman-teman pemirsa dan pendengar Radio Kita FM atas kebersamaan Anda hingga kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada akhirnya saya Hafid dan Ustadz Fauzi Abu Fasya mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio.